Retakan merah kehitaman membelah langit hingga menancap jauh ke dalam tanah, membawa semuanya turun menuju sebuah ruang gelap yang dipenuhi rantai dan bau darah yang menyengat. Di tengah ruang itu, seorang pria tergantung dengan kedua tangan terbelenggu. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari hampir seluruh bagian tubuhnya, dan napasnya terdengar berat di tengah siksaan yang belum juga berakhir. Lalu sebuah suara terdengar memecah keheningan. Suara itu menyebutnya sebagai putra sulung dari klan Pedang Luoyang, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Pria itu hanya mampu mengerang pelan, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja nyaris mustahil. Tak lama kemudian, rantai yang mengikat tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menarik tubuhnya dengan kasar, membuat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya hingga ia berteriak kesakitan. Namun suara misterius itu tetap terdengar tenang. Ia mengatakan bahwa pria itu tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara. Sesaat setelah itu, seorang algojo mendekat dan mencengkeram wajahnya dengan kasar, bahkan mengancam bahwa sejak awal ia sudah mempertimbangkan untuk mencabut lidah pria itu. Suara misterius tadi melanjutkan bahwa pemandangan itu memang menyedihkan, tapi meski begitu, ia masih bisa mendengar isi hati pria tersebut dengan jelas. Dalam kebingungan dan rasa sakit yang luar biasa, pria itu mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang terus berbicara padanya. Ia mencoba bertanya, namun baru menyadari satu kenyataan pahit. Ia tak bisa melihat apapun. Saat itulah suara itu mengingatkannya tentang apa yang telah terjadi. Kedua mata yang dulu tajam dan penuh wawasan telah ditusuk dengan besi panas. Bukan hanya itu, jari-jari dan lengannya yang dulu halus, yang bahkan tak pernah mengenal kerja keras, kini sudah dihancurkan tanpa sisa. Bahkan kedua kakinya, yang dulu hanya terbiasa berjalan santai di halaman klan, kini juga tak lagi utuh. Pria itu tetap tergantung di sana, tak berdaya, sementara suara itu terus mengungkap satu persatu kenyataan kejam yang telah ia alami. Berkali-kali ia pingsan karena siksaan yang tak manusiawi. Tubuhnya diiris sedikit demi sedikit, perlahan tapi tanpa pernah berhenti. Dan justru di tengah penderitaan itulah, ingatannya mulai kembali. Pria itu menundukkan kepala, mengakui dalam hati bahwa mustahil baginya melupakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Lalu suara misterius itu kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa pria itu pasti terlalu sibuk bertahan dari rasa sakit, sampai bahkan tak sadar sudah berapa lama dirinya dikurung di tempat itu. Dengan suara lemah, putra sulung klan Pedang Luoyang akhirnya menanyakan satu hal yang paling mengusiknya. Apa yang terjadi pada keluarganya? Namun bukannya langsung menjawab, sosok misterius itu justru menyindirnya. Selama ini ia hanya tenggelam dalam penderitaannya sendiri dan baru sekarang mulai memikirkan nasib keluarganya. Lalu tanpa ragu, sosok itu mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada seluruh siksaan yang ia terima. Klan Pedang Luoyang telah hancur sepenuhnya. Mendengar itu, tubuh pria tersebut langsung gemetar. Pikirannya kacau dan dengan penuh ketidakpercayaan, ia menolak kenyataan itu. Baginya kehancuran klannya adalah sesuatu yang mustahil. Sosok misterius itu lalu menyuruhnya mengingat kembali semua yang telah direnggut darinya. Dan seketika ingatan yang terkubur mulai bermunculan. Api membakar seluruh wilayah klan, bangunan-bangunan runtuh, dan jeritan kematian memenuhi udara. Tanah yang dulu menjadi rumah bagi klan Pedang Luoyang kini hanya menyisakan kehancuran dan abu. Suara itu menegaskan bahwa itulah akhir dari klannya, pemusnahan total. Dan sebagai putra sulung, ia seharusnya tahu betul harga yang harus dibayar ketika sebuah klan jatuh. Namun kenyataan yang diungkap setelahnya jauh lebih kejam. Kakak perempuan tertuanya, meski suaminya sama sekali tidak terlibat dalam kehancuran klan, tetap dipukuli sampai tewas. Tubuhnya dihancurkan tanpa sedikit pun belas kasihan. Lalu nasib kakak perempuan keduanya tak kalah mengerikan. Wanita yang dulu dikenal sebagai seorang swordswoman itu kehilangan segalanya setelah klan runtuh. Dantiannya dihancurkan, kekuatannya dirampas, lalu nyawanya berakhir setelah dipermalukan dan dibunuh oleh sekelompok bandit rendahan. Mendengar semua itu, putra sulung klan Pedang Luoyang langsung menyangkalnya. Ia terus berkata bahwa dirinya tidak tahu. Ia tidak tahu apapun. Baginya, semua itu terlalu mustahil untuk dipercaya. Ia bersikeras bahwa keluarganya masih memiliki adik-adik laki-laki yang cerdas dan kuat, orang-orang yang seharusnya mampu menjaga klan tetap berdiri. Namun suara misterius itu kembali menekan pikirannya. Benarkah ia sama sekali tidak tahu?
Setelah dirinya pergi dan hidup sebagai menantu di keluarga istrinya, kursi kepala keluarga yang kosong justru menjadi awal kehancuran dari dalam. Saudara-saudaranya sendiri mulai saling berebut kekuasaan. Keserakahan mengubah mereka menjadi musuh satu sama lain. Pertumpahan darah pun tak terhindarkan. Saudara melawan saudara. Darah keluarga sendiri tertumpah demi sebuah posisi. Dan di tengah semua itu, suara misterius itu terus mengulang pertanyaan yang sama. Apa benar ia tidak mengetahui semua kenyataan itu? Sosok misterius itu lalu mengatakan bahwa selama ini putra sulung klan Pedang Luoyang telah menyingkirkan semua hal lain dari hidupnya dan mengubur dirinya sendiri di dalam lautan buku. Ia hidup hanya untuk membaca, memahami, dan meneliti, seolah dunia di luar sana tak pernah benar-benar penting baginya. Namun justru karena itu, suara tersebut mempertanyakan satu hal. Dengan semua kemampuan yang ia miliki, apakah benar ia sama sekali tidak tahu bahwa semua itu pada akhirnya tak bisa dihindari? Putra sulung klan Pedang Luoyang langsung membantah. Ia bersumpah bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui apapun. Menurutnya ia hanyalah rakyat jelata. Dan sebagai rakyat biasa, mustahil baginya mengetahui peristiwa sebesar itu. Tapi alasan itu langsung dipatahkan. Ucapan hanya rakyat jelata terdengar tidak masuk akal jika mengingat siapa dirinya sebenarnya. Saat itu, ingatan masa lalunya kembali terbuka. Ia melihat dirinya sendiri saat masih kecil, duduk di antara tumpukan buku sambil membantu ibunya. Sejak usia 4 tahun, ia sudah mampu menyusun ratusan teks medis yang rumit, lalu merapikannya kembali menjadi 25 volume yang jauh lebih terstruktur. Setahun kemudian, saat usianya baru 5 tahun, kemampuannya bahkan sudah cukup untuk mengajukan petisi langsung kepada kaisar. Dan lebih mengejutkannya lagi, petisi itu berhasil membuat metode pertanian baru diresmikan dan diterapkan di seluruh wilayah. Namun itu belum berhenti di sana. Ketika berusia 6 tahun, ia sudah mampu membaca tanda-tanda alam dan memahami datangnya bencana. Berkat persiapan yang ia lakukan menghadapi kekeringan besar, puluhan ribu nyawa berhasil diselamatkan dari kelaparan. Suara misterius itu terus mengingatkannya, kemampuan seperti itu bukan sekadar bakat. Itu adalah sesuatu yang bahkan melampaui Zizang maupun Changqing. Dibandingkan dirinya, kedua sosok itu tak lebih dari sejarawan atau ahli strategi biasa. Kilatan energi mulai menyelimuti tubuhnya, seolah semua ingatan yang selama ini terkunci kini perlahan terbuka kembali. Dan di tengah proses itu, suara misterius tersebut kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Sekarang, apakah ia sudah mengingat semuanya? Namun putra sulung klan Pedang Luoyang hanya terdiam. Ia tak mampu segera menjawab, karena semakin banyak ingatan yang kembali, semakin jelas pula kenyataan pahit yang selama ini berusaha ia lupakan. Tak lama kemudian, pria itu akhirnya membuka mulut. Dengan suara lemah, ia mengakui satu kenyataan yang selama ini terus ia sembunyikan. Sebenarnya, ia mengetahui semuanya, setiap detailnya. Kini seluruh ingatannya telah kembali sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, ia juga kembali mengingat takdir yang telah melekat padanya sejak lahir. Ia dilahirkan di bawah bayang-bayang Heavenly Killing Star, sebuah takdir yang sejak awal sudah ditentukan untuk dipenuhi darah. Sejak kecil ia memahami satu hal. Jika dirinya memilih terlibat dalam urusan dunia, maka tak terhitung banyak orang yang pada akhirnya harus menumpahkan darah karena dirinya. Mendengar pengakuan itu, sosok misterius tersebut tertawa keras. Lalu ia mengatakan bahwa pria itu masih belum juga mengerti. Semua orang di sekitarnya telah mati. Dan itu berarti takdir yang selama ini ia hindari, pada akhirnya tetap terjadi. Mendengar kata-kata itu, putra sulung klan Pedang Luoyang yang masih tergantung dalam belenggu perlahan mulai menerima kenyataan tersebut. Ia sadar, selama ini dirinya memang tak pernah benar-benar bisa lepas dari takdir yang tak terhindarkan. Jika semuanya memang sudah ditentukan seperti itu, maka mungkin satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menyerahkan sisa hidupnya pada kehendak surga. Baginya jaring surga begitu luas dan rapat, tak ada satupun yang bisa lolos darinya. Dan cepat atau lambat, orang-orang jahat pasti akan menerima balasan yang setimpal melalui hukum sebab akibat yang telah ditetapkan oleh langit. Namun keyakinan itu langsung dipatahkan. Sosok misterius tersebut mencemoohnya tanpa ragu. Dengan nada penuh penghinaan, ia menyebut pemikiran itu sebagai kebodohan. Lalu ia kembali bertanya, apa pria itu masih belum mengerti juga? Tak berhenti di sana, ia memaksanya menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam.
Apakah ia benar-benar percaya bahwa surga akan cukup peduli untuk terus mengawasi manusia-manusia lemah seperti mereka? Tawa sinis kembali menggema di ruang gelap itu. Dan sosok misterius itu melanjutkan bahwa jika dirinya masih berharap hukum sebab akibat bekerja seperti yang selama ini ia yakini, maka itu berarti ia masih belum memahami bagaimana dunia sebenarnya berjalan. Sosok misterius itu kemudian berkata bahwa ia akan menceritakan sebuah kisah lama kepada putra sulung klan Pedang Luoyang. Sebuah kisah yang berasal dari masa yang begitu jauh, sampai akhirnya hanya tersisa sebagai mitos. Pada zaman itu ada orang-orang yang percaya pada sebuah tatanan absolut tentang sebab dan akibat. Mereka yakin bahwa setiap tindakan pasti memiliki balasannya. Bahwa setiap kejahatan, cepat atau lambat, pasti akan dibayar dengan hukuman yang setimpal. Karena keyakinan itu, banyak dari mereka menghabiskan seluruh hidup untuk mencari pencerahan. Sebagian memilih bertapa, sebagian mengasingkan diri, dan sebagian lagi mengorbankan hidup mereka hanya untuk membuktikan bahwa hukum itu benar-benar ada. Namun kenyataan tidak pernah berjalan seperti yang mereka harapkan. Banyak orang jahat terus hidup dalam kenyamanan. Mereka melakukan kejahatan tanpa henti, menikmati kekuasaan, harta, dan umur panjang, lalu mati dengan tenang tanpa pernah menerima balasan apapun. Sementara di sisi lain, banyak orang baik dan berbudi luhur justru menghabiskan hidup dalam penderitaan. Mereka dieksploitasi, diinjak, diperlakukan kejam, lalu mati sebelum sempat melihat keadilan datang pada mereka. Dan pada akhirnya baik ataupun jahat, semuanya tetap berakhir sama. Saat kehidupan selesai, semuanya kembali menjadi segenggam tanah. Tak ada perbedaan, tak ada pengecualian. Di hadapan kenyataan itu, konsep sebab dan akibat mulai kehilangan maknanya. Karena di balik ilusi dunia yang kejam ini, hanya ada satu kebenaran yang benar-benar tersisa. Langit dan bumi tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Sejak awal memang tidak pernah ada penilaian yang benar. Di tengah pancaran kekuatan yang membelenggunya, sosok berambut panjang itu perlahan mengangkat kepalanya. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Lalu ia kembali berbicara tentang hukuman langit dan penghakiman surga. Namun baginya semua itu hanyalah kebohongan, tak lebih dari ilusi. Menurutnya, keyakinan tentang pembalasan dari surga hanyalah khayalan yang diciptakan oleh manusia-manusia yang hidup tanpa harapan. Sebuah kebohongan yang mereka pegang erat hanya agar tetap bisa percaya bahwa keadilan masih ada di dunia yang sebenarnya sejak awal tidak pernah memilikinya. Suara misterius itu kembali bergema di hadapannya dan sekali lagi menawarkan sesuatu yang selama ini tak pernah bisa ia raih, yaitu kekuatan untuk mengubah segalanya dan menyelamatkan semua orang yang telah hilang darinya. Kali ini pria itu tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan tatapan yang tetap teguh mengarah pada sosok raksasa berwarna merah keunguan di hadapannya, ia langsung menyatakan bahwa dirinya menginginkan kekuatan itu. Namun sebelum semuanya dimulai, suara tersebut memberikan satu peringatan terakhir, bahwa jika harga yang harus dibayar adalah jiwanya harus menderita selamanya tanpa pernah menemukan tempat untuk beristirahat, apakah ia masih bersedia menerimanya? Mendengar syarat yang mengerikan itu, tekad pria tersebut justru semakin bulat. Ia menegaskan bahwa dirinya akan menerima kekuatan itu apapun harganya, karena kali ini ia tak berniat membiarkan takdir terus mengendalikan hidupnya. Dan saat itulah energi hitam kemerahan mulai membungkus seluruh tubuhnya, meresap ke setiap luka yang masih terbuka, seolah perlahan menelan semua rasa sakit yang selama ini ia tanggung. Meski tubuhnya masih compang-camping, tekad di matanya tetap tidak berubah. Dengan kekuatan yang akan ia peroleh, ia bersumpah bahwa mulai sekarang dialah yang akan menguasai takdir mereka. Mendengar tekad itu, sosok misterius tersebut mengatakan bahwa akhirnya pria itu mampu menghadapi jati dirinya yang sebenarnya secara langsung. Setelah itu, suara tersebut menjelaskan bahwa mereka bisa memberinya kekuatan, sekaligus memberinya satu kesempatan baru untuk memulai semuanya dari awal. Sementara energi pekat terus mengalir semakin deras dan menyelimuti tubuhnya, proses penerimaan kekuatan pun mulai berlangsung. Pria berambut panjang itu perlahan bangkit dari belenggu penderitaannya, lalu suara itu memerintahkannya untuk membuka matanya. Saat penutup matanya terbuka, cahaya ungu langsung memancar dari salah satu matanya, menandakan bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah, dan senyum tipis pun perlahan muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, tanah retak di bawah kakinya mulai bergerak,
Lalu dari celah-celah tersebut perlahan muncul sebuah scripture yang dipenuhi aura mengerikan. Kitab itu memiliki sampul yang terbuat dari kulit seseorang yang menyimpan dendam terhadap langit, sementara aksara di dalamnya ditulis menggunakan darah orang-orang yang membenci langit, dan jilidnya dirajut dari urat mereka yang menyimpan kebencian terhadap bumi. Dengan tubuh yang masih hancur, pria itu berjalan mendekat hingga akhirnya berlutut di hadapan kitab tersebut. Ia lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh skriptur itu, seolah membangkitkan kekuatan yang selama ini tersegel di dalamnya. Melihat itu, suara misterius tersebut mengatakan bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, pada akhirnya semuanya akan menuju tujuan yang sama, karena suatu saat jalur mereka pasti akan menyatu. Setelah itu, sebuah perjanjian pun ditawarkan. Jika ia bersedia mengikat kontrak dengan mereka, maka kesempatan baru itu benar-benar akan menjadi miliknya. Pria itu menerima tawaran tersebut dan menyerahkan jiwanya sebagai harga yang harus dibayar. Seketika, aura gelap yang jauh lebih dahsyat meledak dari tubuhnya hingga mengguncang seluruh ruangan, sementara suara misterius itu menyebutnya sebagai seseorang yang terikat oleh takdir. Di tengah ledakan kekuatan itu, nama scripture yang diwariskan kepadanya akhirnya diungkap, yaitu Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Scripture itu disebut sebagai pengganti sebab dan akibat yang selama ini diatur oleh langit yang tak pernah peduli pada siapapun. Tulisan-tulisan kuno mulai bermunculan dari dalam kitab tersebut, sementara bayangan-bayangan mengerikan perlahan bangkit dari kegelapan. Suara itu menegaskan bahwa skriptur yang menentang langit ini akan melahap seluruh kejahatan sampai benar-benar lenyap. Lalu sebuah pilihan terakhir diberikan kepadanya. Apakah ia ingin menghakimi orang-orang jahat dan memberikan hukuman yang setimpal, atau memperbaiki segalanya dan menyelamatkan semua orang? Menurut suara itu, dengan tekad yang cukup kuat serta kekuatan yang kini telah ia terima, semua itu bukan lagi hal yang mustahil untuk diwujudkan. Karena itulah kesempatan baru ini diberikan kepadanya. Sejak saat itu, ia mulai bernapas di dalam kegelapan, dan di ruang gelap tersebut kekuatan penghakiman perlahan bangkit sepenuhnya. Sementara aura ungu pekat menyelimuti tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya berubah jauh lebih tajam, dan senyum penuh keyakinan terukir di wajahnya saat ia berdiri di hadapan kitab yang kini telah terbuka. Pada saat itulah suara tersebut mengumumkan takdir barunya, bahwa mulai sekarang ia akan menjadi penguasa kegelapan yang bertugas menghukum setiap dosa karma yang ada di dunia ini. Cahaya besar tiba-tiba menjulang dari langit dan jatuh tepat ke kediaman putra sulung, Aula True Enlightenment milik klan Pedang Luoyang. Di dalam aula itu, seorang pria berambut panjang mendadak terbangun dari tidurnya. Matanya terbuka lebar, napasnya memburu, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan seolah baru saja terlepas dari mimpi buruk yang sangat nyata. Ia segera bangkit dan menoleh ke sekeliling ruangan, memandangi rak-rak yang dipenuhi gulungan kitab, buku-buku, serta guci-guci yang tersusun rapi di dalam aula tersebut. Setelah beberapa saat mengamati, kesadarannya perlahan kembali. Ia menyadari bahwa tempat ini adalah aula True Enlightenment. Kebingungan langsung memenuhi pikirannya saat ia perlahan menurunkan kedua kakinya ke lantai, sambil mengingat ucapan terakhir bahwa dirinya akan diberi satu kesempatan lagi. Ketika tatapannya jatuh pada pantulan wajahnya di cermin, semuanya akhirnya menjadi jelas. Entitas itu benar-benar telah mengirimnya kembali ke masa lalu. Kesadaran itu membuat wajahnya kembali menegang. Sekarang adalah bulan Februari, saat usianya baru 17 tahun, jauh sebelum semua tragedi yang menghancurkan hidupnya dimulai. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya lebih jauh, suara dari luar pintu terdengar memanggil dan memastikan apakah tuan muda sudah bangun. Panggilan itu langsung mengalihkan perhatiannya. Bersamaan dengan itu, suara percakapan para pelayan di luar juga terdengar jelas. Mereka membicarakannya dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa putra sulung klan Pedang Luoyang yang terkenal di dataran tengah ternyata jauh dari bayangan mereka. Menurut mereka, setiap hari pria itu hanya bangun lalu kembali membaca buku. Karena itulah ia dijuluki Swordless Master, sebuah julukan yang menurut mereka terdengar menyedihkan. Yang lain menambahkan bahwa dulu ia dikenal sebagai seorang jenius, tetapi tak pernah menyangka akhirnya hanya menjadi seperti itu. Meski begitu, ada juga yang menganggap semua cerita itu mungkin hanya sekadar rumor. Mendengar semua percakapan itu, ia langsung menyadari sesuatu yang aneh.
Teknik kedap suara klan Blade dikenal sebagai yang terbaik di dataran tengah, jadi seharusnya suara-suara itu tak mungkin bisa terdengar sejelas ini. Dan saat itulah ia sadar bahwa yang berubah bukan hanya keadaan di sekitarnya. Aura hitam keunguan perlahan mulai menyelimuti tubuhnya. Bersamaan dengan itu, seluruh kemampuan fisiknya ikut meningkat. Stamina, kekuatan, dan bahkan seluruh indranya terasa jauh lebih tajam dari sebelumnya. Perubahan itu membuatnya langsung memahami bahwa kekuatan Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens ikut terbawa bersamanya. Namun di tengah gejolak aura yang terus mengelilinginya, perhatiannya justru tertuju pada pantulan wajahnya sendiri. Wajah itu terasa begitu familiar, seolah menyerupai seseorang yang pernah ia kenal, dan tak butuh waktu lama baginya untuk memahami alasannya. Seseorang yang dipenuhi niat membunuh dan energi demonik hingga meresap sampai ke sumsum tulang memang perlahan akan memiliki wajah seorang demon. Saat menatap dirinya yang kini setengah diselimuti aura hitam keunguan, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana wajahnya telah berubah menjadi jauh lebih menyeramkan. Ia sadar dirinya tak mungkin keluar dengan penampilan seperti itu. Karena itulah ia mulai mencoba merapikan ekspresinya, meratakan kerutan di dahinya agar terlihat lebih normal. Sambil terus menatap cermin, ia berusaha mengembalikan ekspresi yang lebih manusiawi. Namun di tengah usahanya, satu pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Apa sebenarnya arti menjadi manusia? Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Tapi tak lama kemudian, ia hanya terkekeh pelan dan menepisnya. Baginya pertanyaan seperti itu sudah tak lagi penting sekarang. Yang terpenting, wajahnya sudah cukup layak untuk dilihat. Setelah merasa puas, ia menatap pantulannya sekali lagi, lalu membentuk senyum tipis di wajahnya. Dan dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia akhirnya berkata bahwa semuanya bisa dimulai dari sini. Begitu merasa semuanya sudah siap, ia segera melangkah keluar dari ruangan. Saat pintu aula True Enlightenment terbuka, cahaya terang langsung menyambutnya, memenuhi pandangannya yang selama ini hanya mengenal kegelapan. Ia berjalan perlahan dengan mata terpejam sejenak, membiarkan hangat sinar matahari menyentuh wajahnya seolah sedang memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Beberapa pelayan yang melihatnya segera memberi hormat dan menyampaikan salam kepada tuan muda yang baru saja bangun. Namun perhatian pria itu tidak tertuju pada mereka. Tatapannya justru mengarah ke langit, sementara dalam hatinya ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan itu, ia kembali merasakan sinar matahari. Tak jauh dari sana, dua pelayan memperhatikannya dengan bingung. Salah satu dari mereka berbisik bahwa tuan muda tampak sedikit berbeda hari ini. Tetapi pelayan lainnya hanya menanggapinya santai dan berkata bahwa sejak dulu dirinya memang sudah aneh. Sementara percakapan kecil itu berlangsung, pikirannya masih dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia kembali mengingat kegelapan mengerikan yang pernah menelannya. Kegelapan yang dingin, sunyi, dan begitu dalam hingga hampir membuatnya kehilangan seluruh ingatan. Kini, sambil mengulurkan tangannya ke arah cahaya, ia merasakan kembali kehangatan yang akhirnya berhasil ia raih, dan senyum tipis pun perlahan muncul di wajahnya. Di sisi lain, sinar matahari yang sama juga jatuh di wajah seorang pemuda yang masih tertidur lelap. Tak lama kemudian, pemuda itu membuka matanya dan langsung menyadari seseorang yang ada dalam pikirannya, sebelum segera memanggil seluruh bawahannya untuk berkumpul. Perintah mendadak itu membuat salah satu pelayan terkejut dan dengan gugup bertanya apakah telah terjadi sesuatu. Meski kebingungan, para pelayan tetap berdatangan satu persatu hingga akhirnya memenuhi halaman klan. Salah satu dari mereka bahkan masih menguap santai sambil mengeluh bahwa ia baru saja menikmati tidur yang nyenyak, lalu bertanya kenapa suasana tiba-tiba menjadi seribut ini. Pelayan lain menjelaskan bahwa hal itu wajar, karena yang memanggil mereka adalah putra sulung klan pedang Luoyang, sosok yang kini dikenal luas sebagai Swordless Master. Di tengah kerumunan yang terus bertambah, beberapa pelayan mulai saling berpandangan dengan bingung. Mereka tak mengerti mengapa tuan muda tiba-tiba memanggil seluruh pelayan ke tempat itu. Apalagi setelah semuanya berkumpul, ia justru hanya terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. Kecurigaan pun mulai muncul. Salah seorang dari mereka bahkan bertanya-tanya dalam hati apakah tuan muda hanya ingin menunjukkan kekuasaannya karena dirinya adalah putra sulung klan. Namun setelah memastikan semua orang telah hadir, tuan muda akhirnya membuka suara. Dengan tenang, ia mengumumkan bahwa mulai saat ini seluruh pelayan di Aula True Enlightenment tidak lagi dibutuhkan.
Ia memerintahkan mereka semua untuk segera melapor ke kantor pelayan agar bisa menerima penempatan baru. Mendengar keputusan itu, wajah para pelayan langsung berubah. Kepanikan menyebar di antara mereka karena tak seorang pun mengerti alasan di balik perintah mendadak tersebut. Mereka mulai mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan setelah tiba-tiba diusir seperti itu. Bukan hanya itu, mereka juga kebingungan harus memberi penjelasan apa kepada kantor pelayan. Karena keputusan seperti ini pasti akan menimbulkan banyak kecurigaan. Bagi mereka, keputusan itu sama sekali tidak masuk akal, dan karena itulah mereka tidak bisa begitu saja menerima perintah tersebut. Di tengah penolakan dan kemarahan para pelayan, penyesalan mendalam sempat melintas di benak Yeon So-hyun. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya di masa lalu karena selalu percaya bahwa selama ia lebih dulu menunjukkan niat baik kepada orang lain, pada akhirnya kebaikan itu pasti akan kembali kepadanya. Meskipun ketulusan tidak selalu dibalas saat itu juga, ia tetap meyakini bahwa suatu hari nanti semuanya akan sampai pada tempatnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa yang selama ini ia pertahankan hanyalah keinginan untuk terus mempercayai hal itu. Senyum tipis pun muncul di wajahnya. Sementara itu, para pelayan klan Pedang Luoyang yang berdiri di hadapannya mulai diliputi kepanikan. Salah satu dari mereka segera membungkuk hormat dan memanggilnya dengan gelar Tuan Muda. Yeon So-hyun menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya siapa sebenarnya dirinya di mata mereka. Dengan gugup, para pelayan itu menjawab bahwa ia adalah putra sulung klan Pedang Luoyang. Mendengar jawaban itu, Yeon So-hyun mengakuinya dengan tenang bahwa benar dirinya adalah Yeon So-hyun, putra sulung keluarga tersebut. Namun sesaat kemudian, tatapannya berubah tajam ketika ia bertanya apakah orang-orang yang berani membangkang kepada putra sulung sekarang menganggap diri mereka sebagai penguasa keluarga ini. Pertanyaan itu membuat salah seorang pelayan langsung pucat. Ia sadar tuduhan membangkang bukanlah perkara ringan. Tingkat hukumannya memang berbeda-beda, tetapi setidaknya tangan atau kaki bisa dipotong sebagai bentuk hukuman. Karena ketakutan, ia langsung menjatuhkan diri dan memohon ampun kepada Yeon So-hyun. Melihat itu, pelayan lain yang ada di sana ikut diliputi rasa takut. Satu persatu mereka segera bersujud tanpa berani mengangkat kepala. Dengan suara gemetar, mereka memohon belas kasihan sambil menjelaskan bahwa mereka memiliki istri dan anak-anak yang harus dinafkahi. Mereka bersumpah bahwa apa yang terjadi sama sekali bukan bentuk pembangkangan. Di tengah suara permohonan yang semakin kacau, Yeon So-hyun hanya mengangkat satu jari ke depan bibirnya, memberi isyarat agar semuanya diam. Seketika seluruh suara itu terhenti. Suasana langsung berubah sunyi. Yeon So-hyun berdiri memandang mereka yang berlutut di hadapannya, lalu dalam hati bertanya apakah semuanya memang semudah ini. Dengan cara itu, ia merasa berhasil menyingkirkan semua mata yang tidak diperlukan sekaligus. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya sebelum akhirnya ia berbicara. Ia mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri karena selama ini telah membiarkan mereka menjadi terlalu lalai, sehingga untuk kali ini ia tidak akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Setelah itu, Yeon So-hyun memerintahkan mereka untuk segera mengemasi barang-barang dan meninggalkan aula True Enlightenment. Salah seorang pelayan yang masih bersujud berulang kali mengucapkan terima kasih atas belas kasih yang diberikan. Namun sebelum mereka pergi, Yeon So-hyun memberikan satu perintah tambahan. Ia meminta agar kantor pelayan secara pribadi memilihkan satu orang pelayan khusus untuk melayaninya. Mendengar itu, pelayan tersebut segera menyatakan bahwa ia akan menyampaikan perintah itu tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Tak lama kemudian mereka semua bergegas pergi. Setelah tempat itu kembali sepi, Yeon So-hyun perlahan mengangkat tangannya ke arah cahaya dengan tatapan tenang. Namun saat kesadarannya benar-benar kembali utuh, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kehangatan sinar matahari memang menyelimuti tubuhnya, tetapi ia sama sekali tidak bisa melihat matahari. Bahkan ketika ia mengangkat tangannya ke depan wajahnya sendiri, pandangannya tetap dipenuhi kegelapan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya mengapa matahari seolah menyembunyikan wajahnya darinya. Dan tepat di tengah kegelapan itu, suara yang familiar kembali bergema di dalam benaknya. Suara itu mengingatkannya bahwa mulai sekarang ia harus bernapas di dalam kegelapan, lalu menurunkan pedang penghakiman untuk menghukum setiap dosa dan karma yang ada di dunia. Di akhir titah itu, satu gelar kembali disebutkan dengan jelas. Mulai saat itu, Yeon So-hyun adalah penguasa kegelapan.
Adegan kemudian berpindah ke sebuah ruangan megah yang dipenuhi suasana sunyi dan tekanan yang berat. Di tempat itu, seorang bawahan datang menghadap dengan penuh hormat sebelum segera menyampaikan bahwa ada sesuatu yang harus dilaporkan secepat mungkin. Tanpa berani mengangkat kepala, ia menjelaskan bahwa putra sulung baru saja menyingkirkan seluruh mata dan telinga yang selama ini ditempatkan di aula True Enlightenment. Mendengar laporan itu, sosok yang duduk di ruangan tersebut hanya terdiam untuk beberapa saat. Tidak ada jawaban. Namun justru keheningan itulah yang membuat suasana menjadi semakin menyesakan. Sang bawahan tetap membungkuk, menunggu tanggapan sambil menahan napas. Dan tepat saat itu, bayangan-bayangan bermata merah mulai bermunculan dari dalam kegelapan di sekitar ruangan. Satu persatu sosok itu muncul dengan aura permusuhan yang begitu pekat hingga memenuhi seluruh ruangan dengan tekanan yang mengerikan. Tak lama kemudian, sebuah suara penuh amarah akhirnya menggema dari balik kegelapan. Menurutnya, tuan muda itu benar-benar telah bertindak terlalu jauh dan kini tidak lebih dari hama yang mulai bergerak di luar kendali. Adegan kembali ke klan pedang Luoyang, tepatnya di kantor pelayan. Di dalam ruangan itu, seorang pria duduk sendirian di balik meja sambil menghela napas panjang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa hari yang selama ini ia perkirakan akhirnya benar-benar tiba. Sejak awal, ia sudah memahami bahwa saat seperti ini pasti akan datang suatu hari nanti. Tetapi ketika semuanya benar-benar terjadi, tetap ada sesuatu yang sulit ia terima. Selama 10 tahun terakhir, tuan muda adalah sosok yang sama sekali tidak pernah tertarik pada urusan duniawi. Ia hidup tenggelam di antara buku-buku, menjauh dari konflik, dan tidak pernah menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam urusan klan. Namun sekarang, orang yang sama itu justru tiba-tiba memecat seluruh pelayan yang selama ini melayaninya. Kepala pelayan menautkan kedua tangannya di depan wajah dengan tatapan berat, masih memikirkan keputusan aneh tersebut. Dan lebih dari itu, ada satu hal lain yang terus menghantui pikirannya. Ia masih belum bisa melupakan apa yang dilihatnya. Bayangan tuan muda yang memegang pedang kembali muncul di benaknya. Cara ia berdiri, cara tangannya menggenggam pedang. Bahkan langkah pertama yang diambilnya saat memulai gerakan itu masih terekam jelas. Lalu dalam ingatannya, tuan muda itu melesat maju dengan ledakan tenaga yang dahsyat. Pedangnya berputar dalam satu ayunan besar, membelah udara dengan kecepatan dan tekanan luar biasa hingga meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang lintasan serangannya. Saat itu, kepala pelayan bersama anggota klan pedang Luoyang lainnya hanya bisa terpaku menatap dengan wajah tercengang. Bagi mereka, gerakan itu benar-benar di luar nalar. Bahkan untuk sesaat muncul pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan dengan lantang. Apakah itu benar-benar gerakan seorang Sword Master yang telah mencapai puncaknya? Keringat dingin mengalir di wajah kepala pelayan ketika ingatan itu terus berputar di benaknya. Di dalam bayangan itu, tuan muda berdiri tenang sambil memegang pedang. Sementara energi tajam menyelimuti tubuhnya seperti jaring cahaya yang siap mencabik apapun di sekitarnya. Perlahan, kepala pelayan mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini tak pernah berani ia bayangkan. Mungkinkah masa ketika mereka hanya perlu menonton dari kejauhan tanpa merasa khawatir kini telah benar-benar berakhir? Di tengah keheningan itu, suara dari luar pintu akhirnya memanggilnya. Jong-a datang dengan sikap hormat dan menyapa dari luar ruangan. Kepala pelayan segera mengizinkannya masuk. Begitu Jong-a melangkah ke dalam, ia langsung dipanggil untuk mendekat karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Tanpa ragu, Jong-a menerima perintah itu dan berjalan mendekat dengan sikap patuh. Dengan hormat ia bersiap mendengarkan. Kepala pelayan menatapnya tajam sebelum mengungkapkan bahwa selama ini ia sangat menghargainya. Karena itulah, dalam memilih siapa yang pantas menjadi tuannya, ia selalu berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati daripada urusan lainnya. Namun menurutnya, sekarang sudah tiba waktunya untuk menyelesaikan sesuatu yang selama ini terus ia tunda. Ia mengaku tidak bisa menjelaskan seluruh kebenaran. Tetapi ada satu hal yang sudah pasti. Struktur pewaris klan pedang Luoyang akan segera mengalami perubahan besar. Dan di tengah perubahan itu, tuan muda pasti akan berdiri tepat di pusat semuanya. Tatapan kepala pelayan semakin tajam saat ia menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Jong-a. Ia lalu bertanya apakah Jong-a bersedia pergi ke aula True Enlightenment, karena pilihan itu kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Setelah beberapa saat terdiam, Jong-a perlahan mengepalkan tangannya.
Lalu ia menundukkan kepala dan menyatakan bahwa gadis rendahan seperti dirinya akan mengikuti keputusan kepala pelayan. Mendengar jawaban itu, kepala pelayan menatap mata emas milik Jong-a dengan penuh perhatian. Ia memujinya karena dengan mata seperti itu, Jong-a mampu menilai sesuatu lebih cepat daripada siapapun. Dan mungkin, dengan kemampuan itu, ia juga bisa melihat niat tersembunyi yang selama ini disembunyikan oleh tuan muda.